Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita ngabdur. Wih. Yang sudah ada playlistnya di channel Abdel Akhrian. Iya. Teman-teman langsung aja kalau buka profil dari laptop tuh. Cek. Playlist ngabdur. Yang lain gak usah ditonton, itu aja. Wah, Ngabdur jangan dong, yang lain masa nggak ditonton. Maksud lo apa? Oh, yang lain boleh ditonton juga kalau itu. Tapi setelah ngabdur. Setelah ngabdur. Iya. Apa lo makan apa, Dur? Aji. Apa aja? Pie susu. Pai dong bacanya. Lo Jawa apa pie? Gimana susu? Sama kenceng lama-lama. Pai susu. Iya. Ini dari Aji K. Ini oleh-oleh dari Bali ya, Cing ya? Iya, maksudnya makanan menggah khas Bali juga sih ya. Pai susu ada di mana-mana ya. Apa Bali? Kurang tahu, tapi orang kalau dari Bali pasti bawanya pai susu. Iya, sama kacang. Kacang apa? Kacang yang Kacang Bali. gitu. Kacang Bali. Oh iya, ada juga kacang Bali bener. Iya, pai Tapi susu. saya lebih suka ini sih. Pai susunya ini dia udah mulai ada toppingnya ternyata. Kalau yang ini yang original nih. Maksudnya? Di Oh, atas sini ada apa? Kacang hijau. kacang hijau itu yang original ya. Kalau ada kacang hijau yang KW. Karena ini original. Premium lah ya. Iya, enggak rasa awal. Waktu orang bikin pai susu kalau yang original kan. Si ininya nih, tepung-tepung ininya nih berarti yang Yang aslinya pai susu kayak begini, tapi udah mulai ada yang dikasih topping-topping. Itu udah nggak original lagi karena udah pakai modifikasi. rasa pandan, Rasa pandan kayak green gitu. tea, Iya. tiramisu. Nah, gitu. itu yang tidak original lagi, yang orisinilnya lah. Yang original enak sih. Udah habis banyak lo ya? Dua. Hah? Lu mau pakai nasi? Enggak sih. Enggak. Cuman saya memang hobi makan pai susu nih. Makanya tadi waktu Bang Rahman taruh, suruh tumben nih. Tumben apa Ngabdur dulu? ada pai susu. Oh, ada pai susu, kirain tumben ada makanan. Makanan ada biasanya, cuma Iya. kan pai susu baru ini kan. Iya, ada beberapa lagi tuh pai susu yang ada kali ntar gue tanyain ya, yang rasa-rasa itu di Ria juga beli. Boleh dong bawa pulang. Walaupun bisa. Kalau ada ya. Nih dia Lebaran nih masih ada tuh. Pai susu aja. Enggak ini apa nih? Putri salju. Putri salju nih. Holland Bakery di Sawangan ada. Ini pai susu kan ke Bali dulu. Iya. Ini Tapi happy ya, Cing ya. Berapa hari di sana? 14 hari, Dur. 2 minggu. 2 minggu, Dur. 14 hari. Oh, udah pulang. Maksudnya? Perasaan waktu saya tanya tuh belum seminggu itu. Di mana itu? Yang saya tanya, Cing Abdel di mana nih? Di Bali. Iya. Itu kayaknya belum seminggu. Udah, Ini belum seminggu. Udah pas 2 minggu. 13 hari. 14 hari. Hari ke-14 pulang. Hari ke-14 pulang. Tanggal 29. Iya. 28. 29. 29. Tanggal 30 langsung syuting ya. Iya. Dan lo ini ngabdur ini adalah janjian yang paling ringkes dan jadi. Emang sejak kapan sih ribet sama saya? Gua berak Bang Rahman lu, tuh sejak- saksinya ya. Apa lu? Saksi apa Rahman? Lo selalu ribet dan ini langsung jadi gitu. Gue juga kok apaan karena dia lagi nggak ada kerjaan apa gimana sih? Enggak kan, Dan Cing on Abdel. time pula. Cing Abdel kan tanya 30 bisa nggak? Saya langsung tanya ke Bang Enggak. Angga. Lo yang nawarin. Tanggal 29 ini berarti tinggal 30 bisa dong, Cing. Dah, ini anak tumben nih. Iya ya gitu ya. Saya yang nawarin ya. Iya. Oh, berarti saya lagi baik gitu. Saya yang nawarin ya. Iya. Tanggal 30 ya. Iya. Oh, karena saya udah tanya ke Bang Angga. Eh, Bang, tanggal 30 ada sesuatu nggak? Nggak ada, Dur. iya. Saya syuting YouTube ya sama Cing Abdel. Oh, Oke. karena dia udah punya yang ngatur sekarang di Tomika Manajemen. Iya, jadi langsung Iya. bisa ini. Kalau tanggal 29 baru balik, tanggal 30 bisa lah ngabdur. Tuh, ini anak Iya. ada apa nih, gue bilang kayak begitu. Enggak, saya ngerasakan mumpung baru pulang dari Bali tanggal 30 langsung datang biar oleh-oleh belum habis. Terus gue jawab lagi nih, tanggal 30 jam 16 ya, gue bilang gitu. Besok ya baru dibalas sama lu. Oke, Cing, lupa balas kemarin. Kirain udah ku balas katanya.
Goblok. Iya. Saya tuh sering gitu. Kayak tadi saya pesan bawang di pesan bawang dia udah keling. Ling, pesen ya gitu. Saya nunggu lama sampai sore, kok ini orang nggak balas-balas. Ternyata dia udah balas, saya lupa balas. Ternyata dianya udah balas, sayanya yang lupa. Akhirnya saya bilang, oi Ling, kapan gitu buat Udah pengiriman. datang bawangnya. Belum, baru pesen tadi, paling ya di Ada yang original, ada juga tuh. Oh, sudah ada rasa-rasa dia? Enggak, Belum. Enggak yang Bawangnya siapa yang ada original ya? kayaknya paling ada dua yang Ada 2 ya. original sama tepung kalau nggak salah. Oh iya, sekarang sudah ada ya? Bawang recommended kan? Iya, dari dulu saya yang biasa itu, yang tidak ada tepung. Yang original. Saya tidak tahu kalau ada pilihan sekarang. Tapi enak gitu ya, Dur, original. banyak banyak yang nanya ini, Apa buku tuh? yang terakhir lo baca apa? Buku yang terakhir saya baca, eh, eh selain si saya waktu habis ngabdur sama Cing Abdul itu pulang saya baca, saya bukan baca, cuman saya pulang saya lihat-lihat lagi buku-buku Buya Hamka yang saya punya. nah apa ada yang Karena baru? pada waktu itu kan tiba-tiba kan, tidak direncanakan, jadi saya belum baca-baca Cing. Iya. Tiba-tiba, jadi banyak yang salah itu sebenarnya yang saya Yang bilang. mana? Yang dia dari Bukit Tinggi, benar? Salah dari peninjau dia. Maninjau. Maninjau itu beda kan ya? Beda. Ya. Saya itu karena sama-sama M, jadi makanya saya bilang Minangkabau. Itu saya pikir Minangkabau itu meninjau itu karena sama-sama M awalannya. Itulah makanya kalau apa-apa tuh tema ditanya dulu mau tema apa gitu, jangan langsung Lo gue tanya juga, lo gue screenshot juga nih. Mau bahas apa nih, Tur? Hah, mau bahas apa ntar juga ke Sosro Bahu, jadi gitu. Ya karena bilang bahas Madeli, tiba-tiba jalan tol apaan coba. Hah? Yang mana itu? Kemarin mau kedai Madeli cuma 10 menit, habis itu kita ke Sosro Bahu itu. Truk-truk macet segala macam. Nah, Buku apa yang lo baca akhirnya? saya akhirnya lihat-lihat lagi, tidak baca sih, cuman saya lihat-lihat lagi. Ternyata yang saya baca itu adalah judulnya Ayahku. Tulisan dari anaknya Hamka. Bukan, tapi penulis lain, tapi dia tanya-tanya ke Anaknya. tanya-tanya ke anaknya. Salah satu anak yang ditanya adalah Afif Hamka. Buya Afif. Ya, anaknya anaknya Buya Hamka juga sudah buya tentunya ya. Iya. Bukan umur saya juga gitu. Apa Ayahku. ininya? Apa ininya? Omongannya dia yang lo ingat setelah lo lihat-lihat lagi, Eh, yang membekas gitu. Lo kalau baca buku tuh ada bekasnya gak sih, Dur? Gue lupa lo Dur habis baca, Dur. ada tapi tidak membekas banget gitu, kayak misalkan kita nonton film 2-3 hari mungkin kita masih membekas banget scene-nya, tapi kalau udah lama garis besarnya doang. Gue enggak, gue buku tuh cepet lupanya gitu. Saya garis besarnya doang, kalau detail-detailnya saya harus baca lagi. Itu kemudian buku warna hijau itulah judulnya Hamka, itu yang nulis bukan Afif Hamka tapi Irfan Hamka. Oh, anaknya juga. Iya. Tapi waktu itu kan saya sebutnya Afif Hamka. Tapi- Salah ternyata. Tapi ternyata Afif Hamka ada omongan juga di situ. Di buku Ayahku. Di buku Ayahku. Iya. Kalau di buku Hamka yang nulis adalah Irfan Hamka. Irfan Hamka. Ya, saya tidak tahu kalau itu disadur dari cerita saudara-saudaranya juga yang lain, cuman itu dari sudut pandang Irfan Hamka melihat sosok Buya Hamka. Lo sosok ayah lo bisa nggak lo tulis? Kalau misalnya lo nulis buku nih, lo akan menulis buku tentang ayah lo. Apa yang lo akan tulis? Hanya sosok dia dalam rumah. Sosok dia di pekerjaan saya nggak tahu. Dia kerja apa sih? PNS. Pegawai negeri swasta. Suka di saya dikit-dikit. Pegawai negeri sipil. Sipil. Ya. Iya, kalau kita melihat Oh, sekarang udah nggak ada sosok tuh. ayah kita sendiri, PNS sama ASN bedanya apa? Aparatur sipil negara. Negara. Sebenarnya sama saja, cuman ganti nama. Enggak, kayaknya deh PNS sama ASN beda deh. Sama dong. Hah? Pegawai negeri sipil dengan aparatur sipil negara Aparatur sipil negara. sama Yang aja. di luar pegawai itu ASN. Tidak. Tes CPNS. Oh iya, ada tes Ada tes CPNS, CPNS. tapi tidak ada tes CASN. Beda ASN dengan Iya, coba Cing. beda ASN sama PNS. Iya, biar kita nggak salah-salah nih. Ini Ada masalah dua negara. tuh. Supaya ASN aparatur sipil negara dibedakan menjadi dua. PNS Oh. dan P3K.
Iya, P3K. Pejabat penyelenggara pemerintah P3K. P3K apa? P3K itu yang nggak punya pensiun dia. Pegawai P3K kotak obat nih. kontrak. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kontrak berarti ya. Ya. Dia nggak punya pensiun dia. Berarti kontrak ya. Oh ya, P3K itu terikat Berarti kontrak outsourcing. kerja atau tidak Outsourcing. permanen. Berarti ASN itu udah pasti PNS. PNS belum tentu. Tidak, PNS sudah pasti ASN. P3K belum. Oh iya benar. ASN itu Kalau ASN belum tentu dia PNS. karena ada P3K. Ada P3K. Iya, ada kontraknya. Oh gitu, saya juga baru tahu nih. Terima kasih loh Cing Gabriel. Mempertanyakan ini akhirnya saya juga jadi tahu. Nah, lo adalah PNS. Bapak bokap saya. Lo, iya, bokap lo. PNS. Lo manggil bokap lo apa? Bapak. Mungkin karena dia lebih tua dari lo ya. Iya kan lo panggil adik nggak enak. Pertanyaan macam apa itu? Dan dengan polosnya, mungkin karena dia lebih tua dari lu ya. Dengan polosnya. Aduh. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh yang saya suka tuh. Dari Ngabdur ini ya. Ya Allah, ya Allah. Lo nggak ngopi ya, Dur? Itu apa, Dur? Kopi mix. Coffee Coffee mix. mix, Udah Dur. ada ya, siap ya sekarang? Siap. Iman tuh. Tidak tahu, tadi saya tanya Bang Iman tawarin kopi. Terus saya, ada coffee mix Bang? Ada. Oke. Oh, dia siapin tuh Iman tuh. Karena dia nanya. Hah? Iya. Dia Memang karena dia biasanya nanya. orang sering-sering ada juga waktu kita live selalu ada. Apanya? Bos sendiri. Itu coffee mix. Bos sendiri. Bawa sendiri. Iya. Karena ada lu itu Iman. Karena Iman nanti ngabdur ya Pak. Iya. Nah dia siapin tuh. Oh, iya Bang Iman. Dia tuh detil memperhatikan masing-masing personil di sini. Keren banget ya Bang Iman ya. Jago. Lu jago. Pantas rumahnya Cing Abel ini detail-detailnya tuh dilihat emang. Ya, dia kan salah satu yang bangun juga kan. Iman iya. Iya kan. Iya Iman. Makanya detail-detail. Tapi dia itu tidak ada punya pengalaman di bangunan. Lah, terus kenapa ikutan Karena kerja rumah? si tukang yang kerja di sini buka pengumuman di grup Facebook Cilacap. Setelah kerja gue baru tahu. Orang dia itu nggak tahu gipsum apa aja, dia suruh ngambil gipsum. Dia nanya dulu sama Didi, gipsum yang mana ya Pak? Masa tukang nggak tahu gipsum? Ternyata dia emang nggak pernah kerja bangunan. Tapi si salah satu Tukang di sini buka lowongan di grup. Siapa nih yang mau kerja nih, gue lagi ada ini. Karena tukang-tukang ini orang Cilacap juga. Orang Cilacap. Oke. Gitu. Masuklah Iman ke situ. Iman itu Fresh dari Cilacap atau enggak, dia orang Cilacap yang sudah di Jakarta? lagi di Grogol. Lagi di Grogol. Ngapain kerjanya? Mungutin apa tuh? Aqua. Bang Iman ini. Iya. Setelah gue tahu, dan dia tidur di terminal. Tapi dia sempat buka Facebook ya? Iya. Tapi dia sempat buka Facebook. Kalau dia nggak buka Facebook nggak ketahuan tuh. Iya. Dan dia masuk di grup Cilacap. Iya, ada grup Cilacap. Setelah itu baru gue, lo ngapain ini? Si Iman gue tegur si ininya nih, si tukangnya. Terus lo maksudnya ngajak dia apaan kalau dia kagak bisa kerja? Buat saya ceng-cengin aja Pak. Oh alah. Nah itulah yang lo bilang, kita nggak pernah tahu persilangan jalan hidup kita dengan persilangan jalan hidup orang lain. Iya. Bisa ketemu di situ. Dari Facebook, untung Iya. tukang itu upload, cari lowongan segala macam. Dan mungkin banyak yang message ke dia untuk minta ikutan mungkin ya. Mungkin. Kurang tahu juga. Tapi yang kepilih si Iman. Iman. Dengan tidak punya background bangunan sama sekali. Jadi dia disuruh ya apa ngaduk-ngaduk, yang ngenek lah, pekerjaan kenek. Pokoknya orang udah campur, dia yang ini, maunya kan dia nggak tahu juga campur paling semen berapa kan? Iya, mungkin diajarin kali ya awal-awalnya ya kayak gini. Cuman dia nggak tahu tuh apa namanya nama komponen-komponen barang, dia nggak tahu. Kayak motong keramik dia nggak bisa. Kan harus pekerjaan yang standar itu. Iya. Biasanya kan kalau tukang nih ngukur, nih bikin
kasih ke kenek yang motong. Ah, Nah kalau dia nggak bisa juga, jadi tukangnya juga yang motong. Mau aja sih tukangnya. paling dia jaga pegang, dia Iya. nggak goyang keramiknya. Mungkin itu adalah semangat ini ya, kedaerahan. Iya, iya, iya. Mau ngasih kerjaan buat teman-teman daerahnya kali. Luar biasa sih. Luar biasa sih. Itu harus dibikin tuh bukunya. Hah? Bang Iman tuh, ceritanya menarik Orang sih. mau bikin bokap lo aja belum kebikin. Ya karena ceritanya hanya akan dari sudut pandang saya sebagai anak. Ya tapi begitu lo memutuskan untuk bikin buku, lo pasti akan cari ke... Iya, harus Iya. harus cari tahu. Jadi wawancara teman-teman bapak yang ada di kantor yang sudah pensiun. Masih ada sekarang Bapak? Masih ada. Umur berapa? Waduh, berapa ya? Buset, lo gak perhatian sama bapak lu ya. Umur kagak tahu juga bapak lu. Nggak tahu saya. Ada 60? Dia kan sudah pensiun. Ya 55 kan? 58. 58 Dia di bagian yang 58? ya, fungsional umum kan dia. 58 bapak saya dulu. Itu sudah berapa? Mungkin 5 tahun yang lalu. 63 lah. 63 tahun berarti. 63 tahun. Berarti melahirkan lo saat dia berusia 30 tahun. Ya. Ibu lo melahirkan dia saat bapak lo... Ibu saya melahirkan saya dong. Iya. Gua Kenapa bilang ibu saya melahirkan dia, ya? bapak saya? Ibu lo melahirkan lo saat bapak umur 30-an. 30 tahun. Mungkin ibu waktu itu 20-an. Emang Mereka tuh nikah muda, bapak tuh umur 23 nikah. lo anak keberapa? Anak ketiga. Mungkin Dari 5 bersaudara. cowok berapa? 3, Cewek? 2. Berarti 6 sama lu. 3 cowok sudah termasuk saya dong. 3 cowok. Ini saya sudah ada dalam sini. Baru 2 lagi cewek. 5. Lo anak tengah lo. Anak tengah. Gak enak tuh, paling gak enak. Bingung menempatkan diri katanya. Di satu saat, di satu sisi lo harus mengayomi adek lo, tapi di satu sisi lo harus ngalah sama abang lo. Lo ngerasain itu nggak? Nggak ya? Saya tidak merasakan sih, karena saya tinggal dengan nenek. Dah. Ya gimana lo mau nulis tentang ayah, lo tulis tentang nenek lo aja. Ya betul Aku juga. tuh dari awal udah kasih tahu. Betul Enggak, kayaknya juga. gue lebih milih nulis tentang nenek dah. Ya betul juga sih. Cuman kan adalah pengalaman-pengalaman dengan ayah yang bisa ditulis. Ya. Cuman saya tinggal dengan orang tua 3 tahun. Maksudnya? Cuma 3 tahun? Cuma 3 tahun. SMP. SMP. Setelah itu lo tinggal sama nenek? Sama nenek. Sebelum SMP? Sama nenek juga. Saya diambil sama nenek dari umur 11 bulan. 10 bulan atau 11 Lo manggil bulan. nenek lo apa? Nenek. Mungkin karena dia Jangan deh. lebih tua dari ibu lo. Iya. Saya jauh-jauh dari Depok dapat pertanyaan-pertanyaan begini lagi di sini. Iya. Oh, Iya. lo gede sama ini. Cuma 3 tahun dalam hidup lo Sama orang tua. sama orang tua. Betul. Alasannya apa, Dur? Lo yang ngewek Karena kan? susah. Tidak, karena saya tidak tahu juga alasan nenek saya ambil saya pada waktu itu, waktu saya umur 11 bulan sih. Cuman mungkin karena adik saya sudah lahir, yang anak keempat, kan beda cuma 1 tahun dengan saya. Lo umur 11 bulan ada lo udah lahir? Udah lahir. Oke. Oh, kayak nyokap gue juga. Jadi saya gitu. udah nggak ASI tuh. Udah nggak sih, karena Iya. harus Karena adek lo. pada waktu itu, ini saya dapat cerita dari orang-orang tua. Iya. Nenek, kakek nenek, Kakek juga masih ada waktu itu. saya ada. Oke. Dapat cerita bahwa katanya kepercayaan orang dulu itu kan bapak dan mama saya ini cari anak perempuan. Kan sudah tiga berturut-turut. laki-laki semua. Kemudian kata kakek nenek ya orang-orang dulu lah katanya, atau mama dukun atau siapalah pokoknya ngomong bilang kalau mau dapat anak cewek jangan istirahat langsung. Begitu dapat anak ini langsung. Akhirnya langsung lah dibuat adik saya. Program bikin anaknya. Langsung. Iya. Jadinya dia alhamdulillah dapatnya perempuan. Makan jarak dengan saya cuman saya 11 bulan dia lahir pokoknya. 10 bulan kalau tidak salah. 10 bulan atau 11 bulan dia lahir. Di tahun yang sama nggak tuh, lucu tuh ya kalau gitu ya? Beda 1 tahun. Hah? Beda. Saya April 88 dia Maret apa ya? Berarti kalau dia Januari dia 89. bisa Desember ya?
Maksudnya kakak adik bisa dalam 1 tahun ya? Mungkin ya? Mungkin aja sih. Iya, lo lahir Januari, dia lahir Desember di tahun yang sama. Iya bisa. Karena lo April, dia Maret. Iya Maret apa kalau tidak salah. Iya. Nah, enggak udah, apa deh bokap lo, apa yang lo lihat dari bokap lo? Kalau mau lo tulis. Kalau mau saya tulis, misalnya saya tulis, saya apa ya bapak saya tuh Gak punya memori lo sama bokap lo? punya memori dia sebagai bapak, cuman dia tuh saya tuh tipe orang tua saya itu, bapak dan ibu saya ini tipe orang yang mereka tidak menceritakan kesusahan ke anaknya sih. Sedangkan cerita itu kan butuh itu. Cerita tuh tidak bisa kalau cuman senang-senangnya doang kan. Tapi susah-susahnya mereka simpan, mereka nggak pernah cerita di rumah. Emang susah? Iya kayak misalkan bapak saya itu kan yatim dari kecil. Yatim piano. Nggak punya bapak, nggak punya piano. Bisa. Iya bapak saya nggak punya piano sih. Iya berarti bener. yatim piano. Nggak punya bapak, nggak punya piano. Iya. Bener. Tapi kenapa piano itu masuk dalam struktur keluarga gitu maksud saya. Iya. Jadi dia yatim. Dia dari yatim dari kecil. Oke. Anak pertama. Jadi sembari dia sekolah dulu, entah SR, entah SD ya dulu itu ya. Itu sembari kerja bantu ibunya segala macam. Tapi cerita-cerita ini saya tidak pernah dapat dari dia. Sama lah sama gue. Gue juga tidak pernah mendapatkan cerita. Dari bokap saya kan? Emang iya. Kenapa bapak saya cerita di kecil Abdel? Bukan maksudnya. Gue juga nggak mendapat cerita tentang bokap dari bokap lu. Cerita bokap gue dari bokap gue sendiri. Iya Nggak kan? pernah. Iya, Gua begitu nggak pernah. emang. Bahkan gue nggak tahu sejarah pertemuan bokap sama nyokap. Lo tahu? Saya tahu tapi sepotong doang. Maksudnya tidak detail. Ketemu di mana gitu? Gue nggak tahu gue. Saya ya pertemuannya iya, cuman kayak kenapa dia suka ibu saya kenapa suka bapak saya itu saya nggak tahu. Detail-detail begitu saya nggak tahu. Gue kan 8 bersaudara ya. Jadi setelah gue jadi bapak gue baru tahu kenapa tidak ada waktu untuk anak-anak. Kenapa? Setahun lahir. Sampai umur 62, tahun 62, 63, 64, 65, 66. Itu lahir terus tuh ibu gue tuh. Melahirkan terus. 62, 63, 64, 65, 66, seling 2 tahun 68, seling 2 tahun 70, seling 4 tahun 74. Jadi saat adik gue yang terakhir lahir, yang paling gede baru 12 tahun yang masih membutuhkan perhatian. Dan di antara 12 tahun dan 0 tahun itu berderet lagi anak kecil. Wow. Jadi kapan mau bercerita? Habis waktu untuk lo gedein si Mada aja, kayaknya habis waktu istri lo. Iya sih. Jadi itu yang kadang-kadang saya juga berpikir gitu sih, Cing. Maksudnya saya kadang kalau ya adalah kesalnya, bukan kesal, maksudnya adalah capeknya ngurus anak yang ampun main gak berhenti-berhenti. Kita mau duduk dikit, dia udah lari lagi gitu-gitu. Cuman saya berpikir kayak, waduh ibu saya 5 orang kayak apa dulu ya. Iya. Kalau gue justru kok gue gak punya memori, gue gak punya pengetahuan apa-apa. Cing Abdel itu dari 8 itu yang keberapa? 7. Gue anak ke-7 satu-satunya. Dia ngomong pasang muka serius banget lagi. Emang benar. Bener, iya bener. Benar itu. Cuman wajahnya itu loh. Gua ada ke-7 satu-satunya pasang muka serius-serius. Ya karena yang gue omongin benar. Iya bener, cuman jangan sesuatu, begitu juga. Muka biasa aja. maksudnya gak pantas dengan muka itu gitu. Iya. Informasi yang disampaikan mukanya gak pantas itu. Oh ada. Oh Cing Abdel anak ke-7. Anak ke-7. Iya. Dan gue juga gak pernah jalan-jalan, Dur. Maksudnya tuh, jalan-jalan keluarga itu kayaknya gue gak pernah deh. Ber-8-8 gitu. Gue baru tahu itu ada foto gue tuh di Senayan baru jadi kalau nggak salah ya. GBK GBK tuh baru jadi. Jadi foto semua
anaknya ketujuh. Jadi nggak punya foto berdelapan tuh nggak punya. Jadi foto itu, foto adek gue di crop, ditempel. Karena dia belum lahir. Karena dia belum lahir. Oh. Dan nggak pernah ada momen sampai berdelapan foto-foto. Ada di kawinan siapa ya akhirnya. Tapi yang kecil-kecil nggak ada. Tapi itu cerita sama dengan keluarga saya. Karena adik bungsu saya yang anak kelima itu, dia itu beda sendiri, jauh sendiri. Kalau 1 ke 4 ini berderet-berderet. Yang kelima itu dia lahir 96. Sama lu aja beda setahun. 11. Saya 88. Dia 96. Oh 9. 8. 6. 8. 8 tahun. 8 tahun. Nah, beda 8 tahun. Jadi beda 7 tahun sama adik lu. sama adik saya yang itu. Jadi adik saya udah SD, dia baru lahir. Lahir, ya. Jadi dia sendiri tuh. Jadi kami itu pernah punya foto keluarga waktu bapak ibu saya masih bujang. Jadi waktu itu bapak saya wisuda lah kalau tidak salah tuh. Dia wisuda S1 tuh. Saat udah menikah? Iya, karena dia waktu itu masih sarjana muda. Dia udah nikah tuh. Dapat anak 2 orang lah, kakak saya berdua tuh. Sembari dia honor atau apa, dia sembari kuliah S1. Ambil dokter Andus. Yoi. Ambil gitu-gitu. Jadi kayaknya pas anak udah berempat ini dia wisuda deh. Kalau tidak salah. Jadi kami itu punya foto waktu bapak saya wisuda itu. Bapak saya wisuda, ibu saya itu kalau tidak salah dapat ibu saya dapat D3. Iya. Jadi mereka bareng Diploma 3. Karena ibu saya pertama jadi guru kan dari SPG. Rokok. Bukan, Sekolah Pendidikan Guru. Ya, dari SPG. Emang SPG setingkat SMA? SPG setingkat SMA. Udah lulus SMA dong, Dur. Setingkat D1 ya, Bang ya? D1. Ngajar SD, ngajar SD. SMP. Oke. Nah, masa sih, Dur? Lo baru kelar SMA, sekolah setahun, lulus ngajar SMP. Bang, dulu zaman tahun 80-an orang butuh guru. Tamat SMA juga orang suruh ngajar. Serius. Masa sih? Iya, kalau sekarang guru sekarang banyak. aja harus S2 kalau nggak salah SMA. Pengajar minimal S1. Minimal S1. Saya tidak tahu kalau ada aturan baru minimal S2, tapi minimal S1. Sekarang udah banyak, maksudnya orang dari lulusan pendidikan dulu tuh masih sedikit. SPG itu bisa ngajar SMA, SMP. SMP, Ya. ibu saya, entah honor entah apalah ya. Ya. Jadi ibu saya wisuda D3, bapak saya wisuda dokter Andus. Foto di studio, kami berempat ada tuh. Yang 5 ini belum lahir. Jadi dia akhirnya di crop fotonya dia waktu kecil, ditempel. Ditempel juga, iya. Nggak Gitu. ada, iya. Dia belum ada. Bokap lo apaan? ASN apa? Apa tuh maksudnya? PNS. Iya apa? Departemen apa? Oh, pindah-pindah. Apaan lu? Kan otonomi, kan terserah bupati mau kasih pindah kemana. Oh, berarti kerjanya di Pemda. Iya, maksudnya gimana sih? Pegawai kementerian masa pindah-pindah? Pegawai di dinas-dinas. Kalau kementerian mah di Iya, lo Pemda pusat. lo berarti. Pemda dong. Pemda. Pemda ya istilahnya ya. Iya. Iya, pindah-pindah. Oh, kerjanya di ini, apa namanya? Pemkap, pemerintahan kabupaten. Betul. Bisa ke suku dinas ini, bisa ke suku dinas ini, betul. segala macam. Dia meniti karir awal di Pedanka, Pendidikan dan Kebudayaan. Sudin Pedanka. Suku dinas tuh Sudin. Oh, ada begitu, suku dinas gitu. Ya, suku dinas. Dinas Pedanka, Karena kalau tingkat kementerian itu Kanwil, kantor wilayah. kantor wilayah. Kanwil tuh tingkat provinsi itu, Bang. Bang lagi, Cing. Kanwil tuh tingkat provinsi. Di kabupaten tidak ada dong Kanwil. Iya, lo suku dinas itu setara dengan kalau provinsi Kanwilnya. Kayaknya waktu saya sekolah tidak ada deh istilah suku dinas. Dinas aja gitu. Ada suku dinas. Iya, maksudnya itu di zaman Cing Abel. Dinas pendidikan itu provinsi. Suku dinas kabupaten. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur. Begitu papan namanya itu. Suku dinas itu zaman tidak enak tuh. Orde Baru. Lo bilang ada Orde Baru nggak enak. Bukan, maksudnya zaman-zaman uang susah segala macam kan. Banyak yang bilang Orde Baru uang gampang.
Rindu Orde Baru. Tidak tahu, pokoknya saya kalau dengar-dengar orang kan kasihnya uang susah Rp1.000 aja tuh susahnya minta ampun gitu. Dapatnya. Kan. Iya kan sekarang 1.000 gampang banget dapatnya. Iya tapi dibelanjain apa sekarang? Iya betul. Gitu. Makanya saya tidak tahu, maksudnya mereka bilangnya zaman uang susah, maksudnya mungkin ya Rp1.000 aja susah pada waktu itu. Iya. Nah itu gitu. Apa pindah-pindah? Ya meniti karir pertama di Dinas PDK, Pendidikan Kebudayaan. Iya. Kemudian beliau itu sempat dipindah ke Dinas Kesehatan. Iya. Kemudian dipindah lagi ke Dinas BKKBN. Kemudian dipindah Apa BKKBN apa? ke Keluarga Berencana. Ya apa singkatannya? Badan KB di tengah tuh Keluarga Berencana Nasional. KBN tuh Badan Koordinasi Iya kayaknya. betul. Bener kan? Iya betul. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. BKKBN. Iya. Cing Abdul BKKBN, ikut BKKBN, anak 2 doang nih. Enggak. Oh enggak. BKKBN. Sekarang udah nggak ada juga keluarga berencana dah. Saya tidak tahu sih. Tapi masih ada penyuluhan-penyuluhan. Betapa pentingnya 2 anak saja cukup. Iya. Iya. Oke. BKKBN, habis itu dipindah lagi ke Dinas Catatan Sipil. Kependudukan tuh berarti. Ya, Ya. Dinas Kependudukan. Dinas betul. Kependudukan. Ya. Kalau di sana biasa dibilang Dukcapil. Kependudukan dan catatan di Dukcapil. Ya. Dukcapil. Dinas itu Kalau Pildacil kayaknya agak-agak mirip ya. pilihan Daerah Dukcapil. ya, betul. Iya. Nah, habis itu terakhir di lingkungan hidup. Di situ Pensiun di lingkungan hidup. pensiun di lingkungan hidup. Iya. Apa lah berarti lo tahu dari mana? Apanya? Itu. Informasi ini. Karena lo perhatiin. Ya kan saya tahu bapak saya kerja di mana. Oh. Saya tahu, maksudnya waktu saya SMP dia di Dinas PDK. Begitu saya SMA itu mulai itu dia dipindah sampai saya sampai di Kompas dulu. Kayaknya dia sudah pensiun deh itu. Kemudian dia pensiun di lingkungan hidup. Iya. Karena menurut saya juga otonomi kan. Maksudnya otonomi apa sih? Dari tadi lo ngomongin otonomi. Tidak, maksudnya otonomi daerah tuh artinya bupati punya kekuasaan penuh untuk memindahkan orang. Kalau dulu kan Dari Kementerian Pusat. Jadi kayaknya kalau mau kasih pindah orang dari satu dinas ke dinas lain tuh kayaknya susahnya minta ampun. Tapi kan otonomi jadi ya sesuka-sukanya bupati. Iya, Dia mau kasih pindah kemana. Iya. Oh, berarti udah itu. Udah reformasi. Emang dulu otonomi daerah sebelum reformasi? Belum Sudah reformasi. Kan dia bapak saya dipindah-pindahkan tuh waktu mulai dari zaman saya SMA. SMA tahun? 2006. Oh, iya, baru. 2003. 2003 masuk, 2006 lulus. Oh iya udah reformasi. Iya. Reformasi juga udah lama ya, 32 tahun ya. 98 33 tahun bukan? 23 tahun. Cing, dari 98 ke 2003 mah Bukan, baru 6 tahun, baru 5 tahun. Sekarang. Oh Sekarang. iya. Udah 23 tahun ya. Iya. Nah gimana menurut lo selama 23 tahun reformasi? Apakah Cing Abdul harus undang Fahri Hamzah deh ke sini buat ngomong-ngomong begitu. Dia kan tokoh reformasi katanya yang saya tidak tahu dia masuk tokoh reformasi tidak kayaknya ya. paling nggak ada ininya, ada dia orasi. Ada orasi. Ya. Ya kita tidak tahu juga itu dia tes mic atau dia orasi kan. Orasi lah. Tapi kayaknya Kan yang foto bukan video. ada pesawat. Ada pesawat. Karena kita dekat Halim 9 bulan. Yoi. Jadi ya kalau dilihat dari sejarah-sejarah ya, sejarah-sejarah kayak misalnya yang waktu di Orde Baru, itu rata-rata menterinya adalah aktivis-aktivis 66. Nah, saya sejujurnya saya sejarah-sejarah Indonesia dari saya agak kurang. Kayak Abdul Ghafur, Kosmas Batubara, tahu nggak nama itu? Saya tahu. Abdul Ghafur saya lupa ingat. Namanya lupa-lupa. Cuman kalau Kosmas Batubara saya Kosmas Batubara. namanya kayaknya sangat Itu terngiang-ngiang. tokoh-tokoh mahasiswa di tahun segitu. Aktivis 66. Harmoko. Harmoko itu dia dari pers. Dia pos kota.
Oh, makanya dia Menteri Penerangan. Ya, gitu. Kalau menang, memang dia akhirnya jadi pejabat ya. Kayak yang 98 aja deh. Tokoh-tokoh 98 menang reformasi, kemudian akan mungkin, jadi... Mungkin tidak, saya tidak tahu. Cuman mungkin tidak waktu dia di pos kota dulu, dia menulis berita pro Soeharto. Kan harus. Oh ya, makanya dia diangkat jadi menteri. Ya? Tidak kan Mana gitu yang- kan? mana ada yang kontra. Biasanya kalau kita dukung presiden siapa, kita dikasih jabatan gitu kan. Seperti Paling tidak apa? yang terakhir. Tidak tahu, pokoknya ada di mana di negeri-negeri Rusia apa di mana kan begitu. Lo baru nge-retweet ini loh, nge-retweet Rocky Gerung dengan Lucu banget. Itu lucu. Saya baca lucu banget itu lucu lo banget. baru nge-retweet Rocky Gerung. Lucu. Tapi itu saya nge-retweet itu memang saya ketawa, itu lucu sih. Itu tuh kita orang komedi, kita tahu lah itu punchline yang tidak terduga sih yang kayak gitu-gitu tuh. Iya, iya. Dan punchline yang tidak terduga itu biasanya lahir dari pemikiran-pemikiran yang kritis. Jadi kalau orang kritis tuh biasanya muncul kreatifnya tuh. Makanya saya kayak Rocky Gerung kalau jadi Yang jadi apa sih itu ya? stand up Yang kayaknya apa lucu sih? deh dia. Itu. Hah? Apaan ininya? Isinya gue lupa. Ada. Gue kan itu. kalau baca-baca gue gampang lupa. Tentang ini ya. Iya. Ada teman-teman kalau mau tahu lihat aja di Twitter saya masih ada tuh, saya retweet. Emang lucu itu, emang lucu. Saya bukan mau ini, emang lucu. Itu dari segi punchline lucu udah. Tidak terduga itu lucu. Iya. Ya gitu-gitulah, Cing. Iya, Nah, iya. itu berarti dulu tanam 6 orang-orang yang jadi menteri setelah itu adalah mereka yang menjatuhkan Soekarno. Iya, aktivis mahasiswa saat itu, gitu. Terjadi juga 98 kan? Jadi ketika mereka menjatuhkan Soeharto, mereka juga yang naik-naik. Iya, ya. Iya, maksudnya mereka yang naik. Bukan naik-naik, pagar. Maksudnya naik-naik jadi jabatan, dapat jabatan. Soekarno dong menjatuhkan Soekarno. Tidak, waktu 98 jatuhin 98, Soeharto. iya. Setelah itu mereka juga yang naik akhirnya. Iya kan? Paling enggak, iya nggak sih? Banyak nggak sih? 98, Budiman Sujatmiko jadi PDIP. Tapi dia kan baru dapat jabatan sekarang. Maksud saya setelah 98. Oh, enggak ada. Jadi apa namanya? Amin Rais lah ya. Amin Rais yang nggak jadi apa-apa justru. Jadi apa dia? Ketua MPR. Ketua MPR. Tapi dia ketua MPR yang menjatuhkan Soeharto kan? Dia menjatuhkan Gus Dur. Oh, Gus. Dia menjatuhkan Emang Gus iya? Dur. Dia Iya. menjatuhkan Makanya pada waktu itu Oh, iya, bukan iya, apa-apa, iya. cuman pada waktu itu kayak di akar rumput Muhammadiyah dan NU terus begini banget karena Amin Rais menjatuhkan Gus Dur gitu. Saya tidak tahu intriknya bagaimana jalan ceritanya sebenarnya, cuman Iya. dari kita anak sekolah pada waktu itu melihatnya sepertinya kayak Amin Rais menjatuhkan Gus Dur gitu. Nah, kayak terjadi saat Pak Harto, ketua MPR-nya Harmoko. Makanya ada cerita-cerita juga tuh betapa keselnya keluarga ini kepada apa namanya Pak Harmoko. Tapi kan kalau Pak Harto mengundurkan diri, Iya. mengundurkan diri bukan, tapi dipaksa mengundurkan diri ya. Iya, kayaknya orang demo sudah sebegitu-gitu pasti ada tekanan juga, tidak mungkin dia Daripada dipecat gitu. Iya, tidak mungkin diam-diam kemudian dia mengundurkan diri kan. Itu kan udah ada demo segala macam, apa-apa, akhirnya mau nggak mau mengundurin diri. Iya. Terus kalau Gus Dur kan akhirnya mengundurkan diri kan. Mengundurkan diri juga. Setelah pertanggungjawabannya ditolak sama MPR kan. Iya. Gara-gara Bulog Gate ya. Nah, saya tidak tahu lah. Nah iya kata. Intinya pokoknya ya. Pokoknya pemicunya itu dah. Iya, posisinya kayak mau nggak mau mundur juga kayaknya ya. Iya. Dibikin kayak gitu. Iya. Akhirnya naik Bu Mega. Megawati pada waktu itu. Iya. Dari wakil naik presiden. Iya. Kemudian ikut pemilihan langsung. Kalah oleh SBY. Yang menteri pada saat Megawati dan Gus Dur. Iya. Pada saat Gus Dur dia menteri apa gitu? Pak SBY itu menteri Polhukam. Menko Polhukam ya? Pada saat Gus Dur dia ini kepala staf. Bukan ya? Ya, pokoknya dia salah satu menterinya Mega, betul. Menko Polhukam. Iya, pokoknya itulah. Mendirikan- Kemudian naik. Kemudian dia periode.
2 periode ya, rata-rata ya, rata-rata. Ya udah 2 kali sih kita 2 periode, yang pemilihan ya baru 2 kali ya kita ya. Pemilihan langsung. Pemilihan langsung berarti udah 4 kali. 2004, 2009, 14, 19. Iya. 4 Baru kali. 2 presiden. 2 kali SBY, 2 kali Jokowi. Iya. Tapi baru 1,5. Ya, Iya. Sebentar lagi 2024. sekarang 2021. 3 tahun lagi. 2022 semua udah mulai nih. Mulai apa nih? Mulai kampanye segala macam, menyiapkan kandidat. Udah mulai kelihatan nih siapa yang Sekarang aja udah kelihatan udah yang berantem nih. giring yang mau jadi presiden. Aldi Taher. Aldi Taher Amerika tapi. Oh iya. Dia kan udah nggak kepilih, makanya dia mau ke sini. Tapi dia kayaknya tunggu Joe Biden turun deh. Abis itu dia mau ke sana. Giring mah udah ada ininya kan. Posternya udah Ya. ada. Aldi Taher udah enggak. Koar-koar lah ya. Udah koar-koar. Siapa tahu beneran dia maju. Iya. Terus gue mana Aldi Taher, gue pernah bikin video dukungan lagi waktu dia Sumatera Barat gubernur. Ntar dipakai di lip sync. Kan udah enggak. Di lip sync jadi presiden. Iya. Waktu di mana gitu. Cing bikin ini gue mau jadi Sumatera Barat gitu. Udah ngantongin rekom gue kata gitu. Dari ibu. Kira, yang ibu ini paling maksudnya ibu. Ibunya dia. Oh, saya pikir ibu sebuah partai. Bukan. Oh. Dari ibunya dia, karena menurut dia rekomendasi dari ibu itu yang paling penting, ibu kandung kita. Iya betul. Iya, tapi betul. Tapi ini kan politik. Politik. Tidak lantas ibu kandung kita, kecuali ibu kandung kita punya partai gede gitu. Ada emang. Hah? Ada. Ada mungkin ya. Ya Iya, gitulah. iya. Di Twitter sekarang Lanyala tuh. Gua ada tuh sering baca. Dari partai apa? Dia mau maju dari partai apa? Kira-kira. Golkar ya dia ya? Belum tahu. Karena dia adalah ketua DPD kan sekarang. Yang selevel sama presiden. MPR, DPR. Si DPD ini dia ketuanya. Iya. Oh. Iya nggak sih Lanyala? Dia ketua DPD sebuah partai atau ketua DPD semuanya? DPD itu kan Dewan Perwakilan Daerah loh, bukan DPD Dewan Pimpinan Daerah. DPD lembaga negara. Yang di Senayan juga. Iya ada yang kayak ketua DPD Golkar. Bukan, itu artinya ini ketua- dia ketua DPD dari Golkar doang. Iya, ketua DPD RI. Nah kalau DPD RI baru siapa? Lanyala 2019-2024. Lanyala Mataliti. Iya. Dulu PSSI. PSSI. Abdul Rani Rashid udah mulai. Abdul Ghani Rashid udah Siapa nih? ada di Twitter. Abdul Rani Rashid. Abdul Rani Rashid. Oh Ya. nggak tahu saya. Gue sering iniin pollingnya dia. Lo nggak pernah baca? Lo follow gue gak sih? Abdul Rahim Rashid yang ini ya, yang apa namanya? Humor-humor itu yang komedi-komedi ya? Komedi bukan. Pokoknya gue sering retweet lah pollingan dia kalau lagi dia polling. Abdul Rani sama Puan, Abdul siapa gitu. Lo lihat ya kadang-kadang ya. Muhaimin Iskandar juga udah ada mulai-mulai itu. Udah mulai ada sedikit-sedikit percikan-percikan menuju sana gitu. Siapa lagi yang lo lihat? Ridwan Kamil pasti. Ganjar. Jangan bilang pasti lah ya. Kayaknya Ridwan Kamil. Ganjar Pranowo. Tapi Ganjar Pranowo lagi dimusuhin ya. Ya, nah, saya nggak tahu juga namanya politik, Cing. Ada aja permainannya, kan bisa